Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Kapolda Jawa Tengah dengan Pangdam 4 Diponegoro berikut para asisten dan pejabat utama memang sengaja melakukan kunjungan kerja di 5 kabupaten kota yang terindikasi COVID-nya mengalami kenaikan fluktuatif termasuk Sragen. Ini digunakan untuk apa? Bukan untuk mencari suatu kesalahan, tetapi mencari solusi dalam rangka backup kesatuan. Kita tadi dengan Pangdam sudah melakukan satu upaya memberikan semangat, dorongan kepada anggota kita yang di wilayah, terutama PPKM Mikro. Di wilayah kita, Sragen mempunyai 20 kapolsek kecamatan, di mana babinnya hampir 200 lebih. Artinya PPKM Mikro akan kita galakkan kembali dalam rangka mempersempit gerak COVID-19 di masyarakat Sragen. Sehingga tidak ada jalan keluar lain kecuali anggota kita bersemangat, berikut para Forkominda, kemudian Forkomincam, kemudian Lurah dan para babin yang kita lakukan. Hasil diskusi yang kita lakukan bahwa kita nanti secara bersama-sama akan melakukan pengamatan secara menyeluruh di wilayah kita akar penyebab daripada COVID di tempat kita menanjak. Dengan harapan hasil kegiatan ini akan dijadikan suatu warning bahwa harapannya 2 minggu ke depan insya Allah COVID di wilayah Sragen akan mengalami penurunan. Itu yang saya sampaikan dengan kepada. Kemudian yang terakhir saya ingin beritakan yang positif, kemudian himbauan yang positif terkait dengan penanganan COVID sehingga masyarakat kita akan tahu bahwa COVID di wilayah kita masih ada. Ya, cukup ya? Ada yang lain? Sedikit ya. Ini Pak Pangdam mau menyampaikan. Saya yang menambahkan tes. Saya yang menambahkan hanya untuk menghimbau kepada masyarakat. Tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa seluruh aparat TNI, Polri, pemerintah daerah sudah bersatu padu untuk menangani COVID-19. Ini tidak bisa berlaku atau tidak bisa berhasil apabila tidak ada partisipasi aktif terhadap warga atau masyarakat Sragen. Untuk itu kami semua menghimbau Bapak Ibu sekalian bahwa COVID-19 belum selesai. Vaksinasi yang sudah diberikan kepada kita semua tidak menjamin atau bisa terpapar ulang kita kena COVID-19. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Hindarkan kerumunan, hindarkan kegiatan-kegiatan yang bersama-sama. Tadi dipaparkan oleh Ibu Bupati masih ada 295 kegiatan hajatan yang akan diselenggarakan masyarakat. Kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk tetap menggunakan protokol kesehatan dan meminta izin kepada aparat setempat. Sehingga kebersamaan Bapak Ibu sekalian untuk menjaga keselamatan masing-masing ini bisa terjaga akibat dari kolaborasi aparat keamanan, aparat pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat. Terima kasih, itu himbauan kami semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan dan kekuatan bagi semua untuk mengatasi COVID-19 yang berada di kota Sragen ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada saat ini sudah ada treatment ya untuk wilayah Sragen jemput bola. Begitu masyarakat ada terkonfirmasi, sudah ada satuan tugas untuk diberikan isolasi secara bersama-sama di Teknopark. Kemudian melakukan tracing secara masif, secara acak yang dilakukan oleh jajaran Satgas Gugus baik di Kodim maupun Polres. Dan kita telah dorong beberapa alat termasuk antigen kita di wilayah sehingga diharapkan bisa kita petakan wilayah mana yang mempunyai klaster yang tinggi. Oke, cukup. Ya, perkirakan kenapa penyebab COVID melonjak di Kabupaten Sragen? Lonjakan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolda bahwa kita tuh melakukan testingnya sangat masif, kemudian trackingnya juga. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Dirjen pada saat kita rapat di Gedung Kartini tadi, 1 orang yang positif, 30 orang minimal yang harus dilakukan tracking. Tapi kok di Sragen bisa lebih dari itu, 50 dan 100. Nah ini yang menyebabkan kita terjadi pelonjakan juga. Barangkali teman-teman sekarang kalau saya swab juga ada yang positif juga, kita tidak tahu.
Nah inilah makanya kita tetap konsisten dan komit bahwa testing akan tetap kita lakukan setiap sehari. Kemarin dapat bantuan dari berapa? Pak Kapolda 6.400 swab antigen. Nah itu kita lakukan terus sampai hari ini sudah terpakai 2.000 sekian. Nah setiap hari akan kita lakukan. Kemudian ada lagi mengenai pola hajatan ya, sampai saat ini masih banyak sekali di masyarakat ya, ada sekitar 290-an barangkali yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu bulan Syawal ini. Nah ini yang harus kita ketatkan kembali prokesnya dan juga kita minta untuk mematuhi protap yang sudah dibuat. Misalnya itu harus dilakukan dengan cara milih, waktunya hanya 2,5 jam, kemudian prokesnya, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Kita akan ketatkan kembali satgas di tingkat kecamatan dan juga di tingkat desa, termasuk beberapa kegiatan kemasyarakatan. Untuk itu makanya operasi justisia akan kita lakukan dengan gencar lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda untuk melaksanakan itu. Saat ini sudah mulai banyak kejenuhan dan kita pun dari pemerintah pun melihat hal itu sudah ada sedikit kelonggaran. Nah ini yang perlu kembali diketatkan, disemangatkan kembali bahwa COVID ini masih ada dan perlu menjadi perhatian. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Kapolda Jawa Tengah dengan Pangdam 4 Diponegoro berikut para asisten dan penjaga utama memang sengaja melakukan kunjungan kerja di 5 kabupaten kota yang terindikasi COVID-nya mengalami kenaikan fluktuatif, termasuk Sragen. Ini digunakan untuk apa? Bukan untuk mencari suatu kesalahan, tetapi mencari solusi dalam rangka backup kesatuan. Kita tadi dengan Pangdam sudah melakukan satu upaya memberikan semangat, dorongan kepada anggota kita yang di wilayah, terutama PPKM Mikro. Di wilayah kita, Sragen mempunyai 20 kapolsek kecamatan, di mana babinnya hampir 200 lebih. Artinya PPKM Mikro akan kita galakkan kembali dalam rangka mempersempit gerak COVID-19 di masyarakat Sragen, sehingga tidak ada jalan keluar lain kecuali anggota kita bersemangat. Berikut para Forkominda, kemudian Forkomicam, kemudian lurah dan para babin yang kita lakukan. Hasil diskusi yang kita lakukan bahwa kita nanti secara bersama-sama akan melakukan pengamatan secara menyeluruh di wilayah kita akar penyebab daripada COVID di tempat kita menanjak. Dengan harapan hasil kegiatan ini akan dijadikan suatu warning bahwa harapannya 2 minggu ke depan insya Allah COVID di wilayah Sragen akan mengalami penurunan. Itu yang saya sampaikan dengan kepada. Kemudian yang terakhir saya ingin beritakan yang positif, kemudian himbauan yang positif terkait dengan penanganan COVID sehingga masyarakat kita akan tahu bahwa COVID di wilayah kita masih ada. Oke, cukup ya? Ada yang lain?